Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mila Handayani, NIM A1C419050 akan menjelaskan mengenai filum porifera. Porifera, spons berasal dari bahasa Latin yaitu porus berarti pori-pori dan vere yang berarti mempunyai. Porifera merupakan hewan besar banyak yang paling sederhana atau primitif. Fungsi pori-pori adalah sebagai saluran keluar masuknya air yang mengandung bahan makanan ke dalam rongga tubuh. Hewan yang mempunyai pori pada struktur tubuhnya diploblastik, simetri radial, tersusun atas sel-sel yang bekerja secara mandiri. Makanan terdiri dari plankton, hewan mikroskopis, dan bahan organik. Selanjutnya yaitu karakteristik porifera. Tubuh multiselular, sedikit jaringan, tidak ada organ. Sel dan jaringan mengelilingi ruang yang berisi air, tetapi tidak ada rongga tubuh yang sebenarnya. Semuanya sesil atau hidup melekat pada sesuatu. Bereproduksi secara seksual dan aseksual, tidak memiliki sistem saraf, memiliki tahap larva yang berbeda yaitu planktonik, hidup di lingkungan akuatik, kebanyakan di laut, seringkali memiliki kerangka spikula dan bersifat heterotrof. Baiklah, di sini terdapat gambar. Bagian atas ini ada osculum. Osculum merupakan tempat keluarnya air yang berasal dari spongosol. Selanjutnya ada mesolea. Mesolea ini adalah lapisan pembatas antara lapisan dalam dan lapisan luar. Selanjutnya ada porosit. Porosit merupakan saluran penghubung antara pori-pori dan spongosol. Porosit ini adalah tempat masuknya air. Spongosol merupakan rongga di bagian dalam tubuh porifera. Ada ameboid. Ameboid yaitu sel yang berfungsi mengedarkan makanan. Selanjutnya di sini ada epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar. Di sebelah sini ada spikula. Spikula merupakan pembentuk atau penyusun tubuh. Selanjutnya ada flagel. Flagel alat gerak koanosit. Koanosit adalah sel pelapis spongosol yang berfungsi sebagai pencerna makanan. Dari sini, air akan mengalir masuk ke dalam pori-pori. Ketika air mengalir, sel-sel koanosit sudah menunggu di dalam untuk menyerap nutrisi yang mengalir bersama air tersebut. Sel koanosit sendiri memiliki flagel yang berfungsi untuk menangkap partikel-partikel makanan yang melalui pori-pori tadi. Nah, untuk lebih jelas bagaimana porifera memperoleh nutrisi dari lingkungan bisa dilihat dari video berikut. Baik, di sini dapat dilihat bahwa peneliti memasukkan cairan berwarna melalui pori-pori atau ostium. Kemudian akan masuk ke dalam tubuh porifera dan akan dikeluarkan kembali melalui osculum. Berdasarkan tipe saluran air, bentuk tubuh porifera dibedakan menjadi 3, yaitu askon, sikon, dan leukon atau ragon. Askon ini merupakan tipe yang paling sederhana. Proses pengambilan zat-zat makanan terjadi di dalam spongosol. Yang kedua, sikon. Sikon merupakan proses pengambilan makanan terjadi di dalam rongga yang berflagel. Ragon atau leukon merupakan proses pengambilan zat-zat makanan yang terjadi di kamar atau ruang kecil yang berflagel yang terdapat di bagian tengah saluran. Flagel tersebut berasal dari koanosit yang melapisi dinding kamar atau ruang tersebut. Di sini terdapat struktur tubuh porifera ada 2, yaitu lapisan epidermis dan endodermis. Lapisan epidermis berbentuk pipi tersusun atas sel-sel pinakosit yang berfungsi sebagai pelindung. Selanjutnya ada lapisan endodermis yang berbentuk cekung yang tersusun atas sel-sel koanosit yang berfungsi untuk membentuk aliran satu arah, sehingga air yang mengandung makanan dan oksigen masuk melalui pori-pori ke spongosol. Selanjutnya adalah sistem reproduksi. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu seksual dan aseksual. Seksual, di sini beberapa spons bersifat dioecious, sebagian besar bersifat monoecious. Ovum berkembang di dalam arkeosit atau koanosit. Ovum tetap dalam mesenkim induk dan dibuahi di tempat tersebut. Sperma tersebar bersama aliran air dan bila masuk ke dalam spongosol, melekat pada koanosit yang melepaskan kerak dan flagellum dan migrasi ke ovum, maka terjadilah zigot. Selanjutnya yaitu aksesual.
Pembentukan tunas sesudah tunas terbentuk akan terlepas dan tetap bergabung dengan induknya, sehingga koloni menjadi besar anggotanya. Pembentukan tunas dalam gemul biasanya terjadi pada keadaan yang tidak baik, seperti dalam musim dingin atau kering. Slide selanjutnya yaitu klasifikasi filum Porifera. Yang pertama ada kelas Calcarea, kelas Hexatinellida, dan kelas Demospongiae. Kelas Calcarea memiliki ciri-ciri yaitu rangka tersusun kalsium karbonat, tubuhnya berwarna pucat dengan bentuk vas bunga atau silinder, tingginya kurang dari 10 cm dan hidup di laut. Contoh spesiesnya yaitu Leucosolenia botryoides. Selanjutnya yaitu kelas Hexatenellida. Di sini memiliki ciri-ciri spikula berjumlah 6, tubuhnya berwarna pucat dan bentuk seperti vas, hidup di laut pada kedalaman 200 sampai 1000 meter. Contoh spesiesnya yaitu Euplectella aspergillum. Selanjutnya, kelas Demospongiae yaitu memiliki ciri tersusun dari spong, tubuhnya berwarna merah cerah, mengandung pigmen yang terdapat pada amebosit. Tinggi dan diameternya menjadi lebih dari 2 meter. Bentuk tubuhnya tidak beraturan dan bercabang, hidup di laut dan di air tawar. Contoh spesiesnya yaitu Hippospongia lacne. Baiklah, berikut merupakan klasifikasi dari Calcarea, Hexatinellida, dan Demospongiae. Yang pertama ada spesies Leucosolenia botryoides. Di sini memiliki kingdom Animalia, filum Porifera, kelas Calcarea, ordo Leucosolenida, famili Leucosolenidae, genus Leucosolenia, dan spesies Leucosolenia botryoides. Baiklah, selanjutnya yaitu kingdom Animalia, filum Porifera, kelas Hexatinellidae, ordo Hexateropora, famili Euplectellidae, genus Euplectella, dan spesies Euplectella aspergillum. Selanjutnya, kingdom Animalia, filum Porifera, kelas Demospongiae, ordo Dictyoceratida, famili Spongidae, genus Hippospongia, nama spesiesnya yaitu Hippospongia lacne. Baiklah, selanjutnya yaitu peranan filum Porifera. Di sini, hewan Demospongia yang hidup di laut dangkal dapat dimanfaatkan oleh manusia, misalnya spons untuk mandi dan pembersih kaca. Selain itu, Porifera dijadikan obat kontrasepsi atau KB, sebagai campuran bahan industri atau kosmetik, mempunyai nilai estetika yang tinggi, manfaat bagi sumber daya perairan sebagai tempat perlindungan dan sebagai tempat makanan hewan yang lain. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.